Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya silakan dipimpin. Baik Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak presensi dulu ya. Di kelas ini yang tidak hadir siapa ya? Marlina izin Pak, sakit. Si Fulan juga izin, Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari kemarin apa? Tentang teks negosiasi, Bapak. Nah, oke, ya. Bisa dijelaskan Mbak Sinta, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi itu teks tentang cara menawarkan sesuatu atau teks tentang tawar-menawar. Ya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Pak, Ya, Mbak Viva, silakan. lebih menegaskan lagi sih kalau teks negosiasi itu teks yang isinya tentang cara tawar-menawar antara kedua belah pihak dan nanti bakal ada kesepakatan yang dihasilkan. Oke, benar Mbak. Kemudian di dalam teks negosiasi itu terdapat ciri-ciri juga. Nah, ada yang tahu ciri-cirinya apa? Saya, Bapak. Silakan, Mbak Retno. Di dalam teks negosiasi itu ada ciri-ciri. Yang pertama itu teksnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama, lalu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian, lalu hasil dari negosiasi itu harusnya saling menguntungkan kedua belah pihak, lalu memprioritaskan pada kepentingan bersama, dan yang terakhir itu memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan bersama. Begitu Pak yang saya tahu. Oke, betul. Selanjutnya, teks negosiasi itu juga memiliki struktur. Nah, ada yang bisa menyebutkan strukturnya? Saya, Bapak. Oke, Mbak Sinta, silakan. Jadi struktur negosiasi itu ada 6. Yang pertama orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, dan yang keenam penutup. Oke, benar sekali. Jadi itu tadi ya materi mengenai teks negosiasi, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuki materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks biografi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks biografi? Saya Pak, Apa Mbak, silakan. menurut saya teks biografi itu teks yang menceritakan tentang seseorang. Oke, benar ya. Tapi mungkin kurang lengkap. Ini akan saya jelaskan. Bentar, ya ada sedikit gangguan jaringan. Jadi, teks biografi itu merupakan teks yang berisi tentang kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. Di dalamnya bisa berisi kelebihan, kekurangan, dan masalah dalam kehidupan tokoh.
Kemudian tujuan dari teks ini yaitu untuk menceritakan kisah hidup seseorang agar bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang banyak. Kemudian yaitu ciri-ciri teks biografi. Nah, dapat dilihat ya, ciri-ciri teks biografi itu seperti yang tertera pada slide berikut ini. Bisa sambil dibaca ya. Yang pertama itu dapat ditulis dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Kemudian yang kedua, menceritakan tokoh yang menjadi panutan. Yang ketiga, ditulis mengikuti pola tertentu. Keempat, melibatkan beberapa unsur bahasa. Yang kelima, dapat dikembangkan secara naratif dan deskriptif. Keenam, ditulis sesuai dengan struktur. Ketujuh, karakter tokoh dapat dituliskan secara langsung. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu pola pengembangan teks biografi biasanya bersifat kronologis atau runtut. Kemudian, di dalam teks biografi itu juga memiliki struktur. Nah, ada yang tahu strukturnya apa saja? Oh, ini Saya, ciri-ciri dulu. Bapak. Mohon maaf. Ciri-ciri teks biografi kan udah kita sebutkan ya. Kemudian strukturnya, ada yang tahu strukturnya apa? Saya, Bapak. Struktur teks biografi itu ada 3, yaitu ada orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Oke, benar. Sebentar, Mbak. Nah, oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan bagian orientasi itu berisi apa, terus rangkaian peristiwa apa, terus reorientasi itu apa? Saya mau menjelaskan tentang reorientasi, Pak. Oke, Mbak Sri Retno, silakan. Jadi dalam reorientasi itu umumnya berisi gambaran awal mengenai tokoh secara general. Pada setting biasanya penulis akan menceritakan latar belakang dari tokoh sehingga diangkat menjadi suatu cerita untuk meyakinkan pembaca. Begitu, Pak. Oke, kemudian ada yang mau menjelaskan mengenai rangkaian peristiwa? Saya, Bapak. Oke, silakan Mbak Sinta. Jadi, rangkaian peristiwa di dalam struktur teks biografi itu struktur ini merupakan membuat rangkaian sejumlah peristiwa yang ditulis secara kronologis berdasarkan waktu dan tempat. Pada bagian ini biasanya dituliskan berbagai peristiwa menarik yang mampu mengikat para pembaca lebih dalam lagi. Oke, Begitu, betul. Bapak. Betul ya yang disampaikan Mbak Sinta ini. Kemudian ada yang mau menjelaskan mengenai bagian reorientasi? Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Mbak Nur Khofah ya? Oke, silakan Mbak. Kalau reorientasi itu biasanya isinya tuh menyajikan sejumlah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan tokoh yang kita tulis. Terus bisa juga pandangan penulis terhadap tokoh. Itu menurut Oke, saya. betul juga ya. Kemudian, lihat selanjutnya Mbak. Nah, dalam teks biografi itu juga memiliki struktur. Salah, mohon maaf. Teks biografi itu juga memiliki kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kata hubung, yang kedua menggunakan rujukan kata, yang ketiga kejadian, yang keempat menggunakan kata kerja. Jadi pada bagian kata hubung ini merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain. Kemudian rujukan kata, yaitu ialah kata yang menyatakan kepada kata lain
yang telah dikatakan sebelumnya. Kemudian kejadian. Nah, kejadian ini tuh berisi kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, tempat yang sedang dialami seorang tokoh. Dan yang terakhir kata kerja. Kata kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja berlandaskan bentuk, kemudian kata kerja berlandaskan perimbuhan. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Clue-nya yaitu yang pernah atau merancang pesawat B.J. terbang. Habibie, Bapak. B.J. Habibie. Ya, benar. Ini gambar Bapak B.J. Habibie ya, presiden ketika kita. B.J. Habibie, Pak. B.J. Habibie. Oke. Slide selanjutnya, Mbak. Ini koneksi saya agak bermasalah. Bentar. Nah. Di sini ada yang mau membacakan biografi mengenai Pak Habibie ini? Saya, Bapak. Silakan, Mbak Retno. Oke. Judulnya B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga. Pada orientasi ada B.J. Habibie ini memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Parepare. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Sudah, Bapak. Oke, kemudian ada yang ingin membacakan mengenai peristiwa dan masalah? Saya, Bapak. Oke, silakan Mbak Sinta. Jadi pada peristiwa dan masalah, Habibie itu menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Kemudian setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, pemimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Nah, pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan di wilayah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya ada yang mau membacakan tentang reorientasi?
Saya Pak, saya mau. Oke, silakan Mbak Nur Khofifah. Reorientasi pada biografi B.J. Habibie. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Oke, baik. Kira-kira begitu ya contoh biografi dari Pak Habibie ini. Bapak, saya izin bertanya, boleh tidak? Oh, silakan Mbak. Teks biografi itu sebenarnya hanya boleh menceritakan tentang tokoh-tokoh penting saja atau yang pernah andil dalam sesuatu gitu, atau boleh orang yang biasa-biasa saja, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus ya dari Mbak Nur Khofifah. Jadi teks biografi itu tidak serta-merta menceritakan tokoh yang terkenal saja, tetapi bisa juga dari orang biasa, seperti dari keluarga kita atau tetangga, teman, itu juga bisa. Jadi intinya itu menceritakan tokoh yang menjadi inspirasi kita dalam melakukan hal apapun itu. Seperti itu Mbak, jadi tidak harus menceritakan tentang tokoh terkenal. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan ada tugas. Nah, tugasnya itu kan, siapakah tokoh yang menjadi inspirasimu? Coba dituliskan dalam bentuk biografinya, terus nanti ada salah satu yang membacakan. Coba ya, saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Ya, oke. Waktunya sudah habis. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Untuk Mbak Sretno menuliskan tentang siapa nih? Saya menuliskan tentang idola saya, Bapak, yang bernama Anindya Frista. Anindya Frista. Siapa itu Mbak Anindya Frista? Beliau itu seorang penulis yang hebat menurut saya. Beliau dibesarkan di Jogja. Menurut saya dari tulisan beliau ini kerap kali itu mewakilkan perasaan-perasaan yang rumit begitu, Pak, dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan pemilihan diksi yang dipakai juga menurut saya selalu tepat begitu. Itulah mengapa saya mengagumi beliau dan terinspirasi oleh buku-bukunya. Oke, bagus ya itu ya. Kemudian Mbak Nur Khofifah menuliskan tentang siapa? Kalau saya tentang Najwa Shihab, Pak. Oh, Mbak Najwa Shihab. Saya juga suka itu, Mbak. Biasanya Mbak Nur Khofifah menonton Mbak Najwa ini di mana? Di TV apa di YouTube? Kadang di TV, kadang di YouTube, Pak. Biasanya nonton itu Mata Najwa. Oh, begitu. Sama seperti saya berarti, Mbak. Bagus, bagus, bagus. Dan selanjutnya, Mbak Sinta, ini menuliskan tentang siapa ini, Mbak? Tentang idola saya dari kecil, Pak, Justin Bieber. Wah, Di mana besok itu, kalau nggak salah September itu dia menggelar konser di Jakarta. begitu. Terus rencananya mau nonton langsung apa enggak nih? Wah, sayangnya tiketnya seharga SPP semester, Pak, jadi tidak dulu. Wah, Begitu. mahal ternyata ya, Mbak ya. Kalau gitu mending ini dong,
nonton melalui televisi atau streaming gitu? Iya, Bapak. Mungkin nanti lewat live di YouTube saja. Oke, bagus. Ini yang terakhir, Mbak Era, menuliskan tentang siapa? Kalau saya menuliskan tentang ayah, Bapak. Wah, menarik nih untuk dibahas. Bisa coba ini, Mbak, dibacakan? Langsung saja ya, Bapak, saya Ya, bacakan ya. hasil di teks biografi saya. Oke. Nah, pada bagian orientasinya saya menuliskan tentang ayah saya, yaitu yang bernama Zaharuddin adalah pahlawan bagi saya dan keluarga saya yang lahir di Sungai Bengkal pada tanggal 2 Februari 1965. Nama lain atau julukan yang sering kami sebut yaitu sosok ayah di rumah. Ayah adalah sosok yang pantang menyerah dan tidak memilih dalam kerjaan apapun, asalkan itu halal. Beliau sangat ingin anak-anaknya sukses dan meraih cita-cita yang mereka inginkan. Beliau mempunyai malaikat cantik yang selalu mendampinginya, yaitu ibu saya, yang setia mendampingi dalam keadaan beliau sesulit apapun. Nah, peristiwa dan masalahnya pada teks biografi yang saya tulis, dulu pada saat ayah saya menjalankan pendidikan, mencapai S1, ia tinggal bersama orang lain, tidak seperti kita yang biasanya kos-kosan atau bagaimana, karena terkendala biaya, dan mencari makan sendiri sambil untuk membiayai kuliah sendiri. Dia mulai mencari, yaitu kayak mencari uang sendiri dengan berjualan es, dia kerja part-time, dan lain sebagainya, demi mencukupi kebutuhan dan kuliahnya. Nah, pada orientasinya yaitu dari kisah beliau saya banyak belajar, semua yang kita lakukan dengan banyak pengorbanan dan usaha pasti akan membuahkan hasil yang baik. Nah, tak perlu malu akan kondisi kita sesulit apapun pada masa itu karena akan membuahkan kebahagiaan setelah masa sulit tersebut. Baik Bapak, itu hasil dari teks biografi buatan saya mengenai ayah saya. Oke, bagus sekali ya, Mbak ya. Sangat menginspirasi kita. Jadi kita tahu betapa hebatnya sosok seorang ayah itu dan bagaimana perjuangannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Bapak. Silakan, Mbak Retno. Jadi teks biografi itu kan teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang ya, Pak. Nah, apa sih perbedaannya dengan teks autobiografi, Pak? Kan Oke, sama-sama menceritakan riwayat hidup. Begitu, Pak. pertanyaan yang bagus. Jadi, teks biografi dengan autobiografi itu sebenarnya sama. Yang membedakan kalau biografi itu ditulis oleh orang lain. Sedangkan teks autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Seperti itu, Mbak. Bapak izin bertanya. Oh, silakan Mbak Cinta. Apa? Lalu untuk contoh dari teks autobiografi itu apa ya, Pak? Nah, kalau untuk contoh dari teks autobiografi ini bisa kita temui di ini tentang penulis, misalnya pada novel, terus juga itu pada riwayat hidup atau kurikulum vitae itu di surat lamaran pekerjaan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima Baik. kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ya, akan saya tahu Bapak simpulkan. Jadi teks biografi merupakan teks yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang menjadi inspirasi atau berpengaruh, baik bagi diri sendiri maupun bagi negara. Nah, sebelum Bapak tutup, ada sedikit quotes nih untuk hari ini. Belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup, seperti manajemen waktu dan energi.
kemandirian, dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai teks editorial. Jangan lupa ya dibaca bukunya. Cukup sekian dari Baik, Bapak. Bapak. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, baik teman-teman, itulah hasil video pembelajaran dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Mbak. Mbak Saya siapa, Nur Mbak? Ayo, Hovifah. Mbak. Ayo. Terus ada Mbak siapa lagi? Sri Retnaningsih. Yuk dilanjutkan dengan Mbak siapa lagi? Oke, saya Angga Adrianto. Dan terakhir ada Mbak. Saya Sinta Lailatul Jannah. Nah, dan saya sendiri Era Fazira. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya akan memberikan satu buah pantun, yaitu tanam selasih di atas tungku, terima kasih and thank you, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam kelompok kami, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.